Dan saya di sini bertemu dengan salah satu pemain labet di Malang yang kondang, Mas Doni Alvan. Bawa amunisi berapa, Mas? Bawa cuma satu, Mas. Cuma satu, ya. Tapi teman-temannya banyak. Banyak ini pada naik semua. Ini. Pada naik semua, Mas ya. Dan kita bisa di sini total labet yang naik pun lebih dari 15. Mas. Gimana menyikapi untuk di luar sana ada angin berembus itu katanya Malang labet sepi, Mas? Itu hanya isu, Mas. Isu ya? Labet Factor tetap masih ramai. Dan ini buktinya? Buktinya ada di sini. Buktinya ada di sini. Ada di sini. Burung-burung kualitas ada di sini. Burung-burung kualitas ya? Iya. Dan Malang mendominasi. Ada memang beberapa memang dari luar kota. Iya. Tapi kalau kita lihat dari wajah-wajah pemain-pemain rata-rata banyak yang Malang, bener ya? Banyak yang Malang, Mas. Bukan dari luar kota saja. Malang juga banyak yang turun ini. Banyak yang turun ya? Banyak yang turun ini. Berarti ini bukti memang ya itu cuma kabar burung kalau di Malang sepi. Itu hanya isu, Mas. Hanya isu ya? Hanya isu saja itu. Ya. Masih rame. Masih rame ya? Masih rame. Oke, siap. Habis ini mungkin Mas Doni juga akan naik di sesi kedua karena beliau juga baru datang. Iya, Mas, baru datang ini. Dan kaget. Baru datang dan kaget. Oh ya itu, makasih Mas Doni. Siap, Mas. Hai, jangan lupa subscribe YouTube-nya Kicau Lovers Malang. See you. Dan sekali lagi yang merasa takut di sebelah timur sepeda motor Mojagawe tolong tim dari Surabaya, Mas. Surabaya. Bawa berapa amunisi, Mas? Berapa? 10. Factor semua ini. KNA tim. Masuk di kelas Lovebird Factor. Yang dimana memecahkan mitos di Malang Lovebird Factor sepi. Rame nih. Bahkan hari ini pun saya ada janjian dengan salah satu tokoh Lovebird Indonesia, yaitu Om Priyo Genduk RAN dari Salatiga. Ini beliau mungkin masih dalam perjalanan. Sesi pertama untuk kelas Lovebird Factor di acara Kajiku Cup 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di acara Kajiku Cup 2 yang dilaksanakan di Denpom dan saya dari Kicau Malang. Nah, saat ini saya kedatangan tamu spesial. Jadi tamu ini memang saya tunggu-tunggu dari awal memang untuk membahas masalah ini, yaitu Om Genduk dari RAN Salatiga. Nah, perjalanan hari ini gimana, Mas? Perjalanan hari ini ya lancar aja. Lancar ya? Berangkat kapan? Kemarin? Kemarin. Sampai Malang malam. Nah, biasanya sih ya Mas Genduk kalau kemana-mana itu pasti punya tujuan khusus. Gimana Mas Genduk? Ya tujuannya yang jelas kalau saya tuh ngantar burung, Mas. Ngantar burung ya? Berarti ada transaksi berarti di sini? Ada. Dengan Bos Hardi HDA Malang, Aisyah N1. Oh, Aisyah N1 Mas Hadi. Dan ini orang. Nah, ini itu dia Mas Hadi. Beli suplemen. Naik kelas labet. Sudah naik. Sudah. Nah, ini tadi bawa bahan berapa Mas Genduk? Dari Salatiga atau hanya mengantar atau
nganter sama Ngetes. sekalian ngelatih, bawa 2. Mas Gendut, ini kita ada hot issue sebenarnya, gak hanya di Malang, mungkin di beberapa tempat ya, mungkin Mas Gendut juga sudah merasakan. Ada beberapa isu yang menyebutkan bahwa kelas labet yang dimana itu adalah kelas spesial kita, itu banyak yang bilang mulai sepi. Untuk Mas Gendut sendiri sebagai tokoh pemain labet nasional, bagaimana menyikapinya Mas Gendut? Kalau menurut saya masalah sepi enggaknya itu tergantung apa ya Mas, saling mendukungnya di kota-kotanya sendiri. Itu kalau pengamatan saya. Mau mengatakan Lobet sepi, ternyata Salatiga saya kembangkan juga mulai masih rame. Nah itu yang perlu mungkin ya, yang perlu ditata itu apanya Mas Gendut? Kalau menurut Mas Gendut sendiri? Kelasnya Mas, kelasnya kalau saya pribadi ya, itu menurut saya kan pemain yang baru belajar lobet pasti yang divonis kan semua burung konslet. Takut kalau kelasnya sepi yang naik burung konslet. Oke. Kan gitu. Itu tahun kemarin Mas, kan gitu. Kalau tahun ini harusnya beda. Karena apa? Semua peserta yang mempunyai lobet, mau punya konslet, mau punya burung vector itu sebenarnya haus kelas yang tanpa neko-neko, dalam arti tanpa namanya batasan, tanpa restart point, itu sebenarnya mereka haus Mas. Jadi cuma rame sepinya itu kalau menurut pribadi saya itu masalahnya di tiket. Masnya dari akar rumput loh Mas. Gitu. Jadi dibedakan, berarti intinya dibedakan atau? Enggak, kalau saya gini Mas, ini membicarakan di ladber dulu aja ya. Oke, kita bahas yang di awal. Di kota-kota mulailah dari tiket 10.000. Itu kalau saya pribadi gitu. Karena apa? Kalau tiketnya murah, yang punya burung nanggung kayak akar rumput tetap naik Mas, untuk bersanding sama burung-burung yang apa ya, yang udah perform bagus, yang konslet apa yang apa itu lah. Rasa penasarannya dia itu nanti ketemunya di titik itu, naik tiket 10.000. Oh ternyata kok saya sama burung ini mampu lah, kan gitu Mas, mampu bersaing intinya ya. Bersaing. Lah otomatis kan mereka pribadi nanti kan bisa, oh ya besoknya ada tiket yang agak tinggi, ikut. Berani intinya. Gitu. Jadi jangan takut bayangan dulu lah, mengantisipasi bayangan itu menurut saya dengan hal kayak gitu. Jadi dengan dimulai tiket murah itu tadi kita bisa menilai kualitas dari burung kita sendiri. Lah kalau tidak dimulai dari situ Mas, ya yang akar rumput ini nggak mungkin naik kan gitu. Wah tiket istilahnya, wah tiketnya mahal, paling yang menang itu aja. Karena ya? Mungkin yang perform bagus yang itu kan ya. Karena apa, rasa penasarannya dia belum terbukti gitu loh Mas. Nanti kalau rasa penasarannya udah terbukti di situ, berkehendak lain semua itu menurut saya. Nah terus kita ini masih bicara seputar masukan untuk mungkin ya, mulai dari tiket tadi. Terus untuk Mas Gendut sendiri perihal tentang pembagian kelas itu seperti apa Mas? Kalau saya tetap gini Mas, kalau saya ya cari burung ibaratnya kalau sekarang lagi rame kelas vector, ya dikasihlah 2. Ada yang namanya vector bebas. Vector bebas itu contohnya? Gigit ruji, apa-apa, mentil ya. Jadi jangan cuma dikasih lobet vector aja. Oke. Karena dulu lobet umum kejadian mulai keluar burung konslet, pemula takut bayangan. Dikasih kelas vector, pemula takut bayangan sama burung yang jumper, sama yang gigit ruji apa, pasti kan burung neken. Kasih kelas lagi lah vector rapi, vector bersih, vector istimewa. Bisa Ya, dijabarkan tanpa gigit ruji, tanpa gigit ruji, maksudnya burung bersih, bunyinya. Untuk tangkringan menurut saya bebas Mas. Bebas ya. Karena kalau masalah lobet mau tangkringannya sama dengan apa gimana? Soal settingan kenyamanan mungkin ya. Itu kan pembawaan burung Mas, nggak mungkin kita bisa
membuat. Emang burungnya mintanya kayak gitu kan harus kita yang tentang kenyamanan soalnya kenyamanan. Ya. Kalau pribadi saya kayak gitu. Berarti lebih ke bersih itu tadi lebih ke gaya ya. Berarti untuk bunyi nagen ya kan tanpa gini mas, gigit. kalau burung model apa ya, orang factor kan takut sama yang namanya burung jumper, terus apa burung gigit ruji, apa gimana yang burungnya kadang awal sampai akhir. Nah, karena ada beberapa yang tidak memperbolehkan ya. Gini mas, tetap harus ada, tapi juga dikasih yang vektor bersih. Seperti kelas itu tadi. Jadi ya, gini, kelas ya. burung vektor ngangkat ada dua mas, dua karakter. Ini punya keistimewaan di durasi sekian-sekian, cuma kotor mainnya, kotoran suci apa gimana. Itu tadi. Ini kadang menang kadang kalah burung ini, tapi sekali kerja dilihat enak. Benar. Karena vektornya bersih. Saya kalau mengatakan vektor bersih berarti vektor istimewa lah itu mas. Nah umpama kayak kita main aja apa ya, ocehan lah mas. Ocehan itu kan ya yang dicari apa semua kan punya spesialnya sendiri-sendiri. Komplit lah intinya ya waktu penilaian ya. Maksud saya kayak gitu. Berarti untuk kelas vektor ya. Nah, kelas terus vektor. Untuk kelas konslet atau umum, kalau dulu ya kita bicara dulu itu kan dibedakan. Sorry, maksudnya jadi satu. Entah itu vektor, entah itu konslet, entah itu balibu. Jadi cuma dua kelas dulu ya, dewasa sama balibu. Nah, terus sekarang kan sudah mulai berkembangnya pemain lobet, akhirnya kan dipisah nih. Ada yang vektor, ada yang apa namanya konslet, ada yang apa namanya batas maksimal. Nah, itu seperti apa Mas Henduk? Harusnya, apakah ada beberapa orang yang opininya kok nggak dikembalikan lagi seperti dulu biar rame? Tidak bisa Mas, nah, tidak bisa. Apa? Ini menurut sudut pandangnya Mas Gendum nih ya, pemain labet dari awal ya, seperti apa nih Mas? Kalau suruh kembali kayak dari awal, apa kayak seperti peraturan awal nggak bisa Mas. Karena sekarang lovebird, konslet mau vektor itu punya karakter sendiri-sendiri Mas. Kayak orang mengatakan lovebird konslet ya, kita membicarakan lovebird konslet murah. Harganya sekarang kayak gini. Ini bukan masalah harga, orang yang jual asal-asalan naik nurunin harga itu enggak Mas. Karena burungnya banyak. Bener gak? Bener. Bahannya banyak intinya ya. Kalau dulu mahal karena susah nyarinya. Nah, dalam kita mendalami toh Mas, mendalami masalah murah sama mahalnya, ya di dalam konslet itu kita juga harus tahu yang namanya kualitas. Kan gitu. Kita punya konslet, tapi kok mampunya cuma buat di restart point. Yang penting kan bunyi restart point. Nah, tinggal nilainya pas apa enggak. Ya istilahnya burungnya tetap konslet kan gitu. Cuma ini mungkin kalau tolak ukurnya buat main yang di bukan restart point, yang lost point, mungkin burung ini nggak mampu. Walaupun burung ini konslet kan gitu. Bener. Terus pemula yang ingin main di lobet umum, apa lobet konslet, rasa penasaran tadi Mas, jangan terus bayangannya wah musuh konslet loh, nggak semua konslet bagus Mas, kan gitu. Bener. Kadang pas nggak perform ya burungnya turun, apa gimana, konslet cuma pendek-pendek juga ada bisa. Kan gitu. Tergantung kita mainnya itu mengikuti pakem aja Mas. Lah pakem kita pakem setik, apa pakem stopbat, apa pakem penyebutan itu kan sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau harga lobet apa sekarang hancur kayak gini, saking banyaknya jangan disalahkan gitu loh. Lah sekarang banyak Mas, kan gitu toh, umpama murah, peternak murah. Semakin banyak jaga pasnya kan ya makin iya turun ya. Kan gitu. Karena orang juga nggak mungkin menyimpan bahan. Umpama kalau di ocehan murah sama ocehan cucak rowo, perbedaannya. Ya, cucak rowo kenapa kok harganya walaupun nggak ada lombanya segitu ya segitu terus ya, karena nggak semua orang bisa. Karena kalau di lobet nggak semua orang dulu bisa mengerjakan lobet Mas. Sekarang udah mulai lah kan ya? Ini udah jawaban menurut saya. Jawaban kalau dulu orang bilang proses konslet itu rezeki, salah kan jawabannya di sini. Ternyata udah bisa ada materi khususnya ya, sampai bahan sampai jadi seperti itu ya. Dan itu sudah terbukti nih. Saya dulu sama ahlinya nih. Ya enggak Mas, kalau konslet tetap yang namanya dilatih Mas. Enggak ada yang namanya apa ya?
dicetak itu enggak. Konslet itu karena dilatih burung. Dan ada beberapa materi yang harus kita cari memang ya. Nah itu mas. Ada materi khusus yang mungkin dicari karakternya seperti ini dulu, bener ya? Nah, dari jawabannya itu dari sini semua gitu. Jadi yaitu dimulailah dari tiket yang murah, biar peserta akar rumput naik. Lah, nggak minder, cuma kelasnya jangan dibuat neko-neko. Saya ada mas di kota sebelah itu. Ya saya nggak mau nyebutin kota mana ya. Oke. Lobet sepi itu karena ulahnya EO-nya sendiri di kota itu. Lobet dikasih kata-kata lobet non konslet, ya kan? Batas poin itu nggak masuk akal mas. Lebih baik kasih aja sekalian kelas lobet sirkus. Nggak usah kita cari yang apa. Keren nih namanya kelas lobet sirkus. Lah iya, daripada dikasih kata-kata lobet non konslet masih dibatasin poinnya mas. Itu gimana? Ya nggak masuk akal mas. Bener. Kalau lobet non konslet tapi restart point masih masuk akal, peserta masih bisa main. Oke. Lah kalau tolak ukurnya burungnya udah mulai pada bunyi udah divonis non konslet masih dibatasin poinnya. Itu gimana? Itu apa ya? Itu nggak masuk akal kalau yang itu mas. Itu ada itu di satu kota lah ya, salah satu kota lah ya. Nah mungkin yang masukkan untuk itu mas. Kalau untuk gambaran Mas Gendut sendiri untuk pemain, seperti apa mas mungkin menyikapinya? Pemain mas? Maksudnya gini, kan kita bahas masalah tentang IO perkembangannya seperti apa agar Labet bisa tampil lagi. Nah itu kan masukan yang pertama kan tadi kan untuk IO nih. Kalau untuk Mas Gendut sendiri masukan untuk pemain Labet saat ini? Ya milih pakemnya tuh mas. Kita nggak cocok di pakem ini ya kita berangkat ke kota sana yang pakemnya gini kan gitu. Kalau cuma yang namanya di kota harus suruh rame itu gampang mas. Yang penting tiketnya murah. Kita main di kota sendiri berarti kan kita latihan. Kalau kita cuma mengandalkan main di kotanya sendiri lomba, berarti kan kita nggak punya motivasi buat main di luar. Karena kan titik puncaknya kita main lobet tetap minggu kita harus keluar bertanding sama burung-burung yang di luar. Mungkin biar tahu lawan di luar seperti apa ya. Kita di kota sendiri udah bintang, jadi bintang, masa mau jadi bintang terus di kotanya sendiri? Jago kandang gitu ya. Ya kan gitu. Jadi ya menyikapi saya itu yang penting dari tiket dulu lah mas. Janganlah langsung latberan tiketnya langsung 30.000, 25.000. Lah otomatis kan umpama orang penasaran uang 20.000 ibaratnya ya mas, tiket 10.000 lah. Ini kita ngomong mengembangkan loh, nggak masalah. Nanti aku nggak bisa bagi jurinya, wong apa tiketnya cuma segitu. Umpama EO bilang kayak gitu, nggak bisa ngasih nilai jurinya. Ya kita pakai cara Thomas. Ini tiket segini, hadiahnya ya segini. Dan pemain pun harus menyikapi dalam arti ya jangan ngarit. Bener, ada kadang lah ngarit di kota sendiri lah. Itu bener. Nah, jadi tapi kembali lagi ya Mas ya, kalau memang dari IO dan pemain tidak sinkron juga susah saling mendukung Mas. Nah, harus saling mendukung. Itu yang paling penting sebenarnya Mas ya. Saling mendukung. Jadi IO dan pemain memang juga harus ada koordinasi yang dimana memang mau dibawa seperti apa ini Labet di kota. Bener ya Mas ya. Nah, ini sebenarnya kalau dibahas sama Mas Gendut itu panjang banget, dan cita-cita saya dari dulu sebenarnya pengen main ke RAN Mas. Karena dari awal saya pemain Labet memang. Saya suka banget lihat channelnya Mas Gendut. Di channelnya RAN biasanya yang posting Mas Muptek. Iya, bener ya. Nah, itu dulu saya selalu mengikuti. Dan Mas Gendut sendiri ada channel sendiri mungkin sekarang? Enggak ada. Padahal itu guru. Saya kan kerjaannya ya Mas. Iya sih memang. Burung Mas enggak kober toh Mas. Enggak kober ya. Mending biar kita aja mungkin yang Yus, kalau saya yang penting jalan gitu aja Mas. Oke. Dan Mas, ini tadi kan sama Mas Hadi nih ya. Transaksi burung apa ini Mas tadi Mas? Ya nganu Mas, burung konslet juga. Burung konslet juga. Dan rasanya ini akan bakal naik nih Mas Gendut nih. Mungkin kita bisa jalan ke sana untuk sekalian menyaksikan di Malang ini, untuk khusus di Kajiku ini juga. Ini burungnya di sini ya, belum naik. Belum naik. Ya. Itu tadi jalan ke sana. Kayaknya. Kelas vector. Nah, pikir saya kita akan langsung ngecek lapangan. Jadi biar kita bisa tahu di sana itu
menurut Mas Gendub di acara seperti ini, di acara Malang yang dimana notabene orang bilang Labet sepi, ternyata orang masih ngumpul jadi satu di sini loh Mas, dan itu sangat apresiasi, bener tuh ya? Ya karena kalau ada kelasnya tetap mereka haus Mas, mereka tetap jadi satu titik. Ibaratnya tadi kayak 20 peserta, berarti kan di Malang ibaratnya 20 orang udah ngumpul, bener, ya kan? 20 jadi semewan. Sama kenapa kok terlihat di gantangannya sekarang sepi, nggak kayak dulu karena gantangannya banyak Mas. Bener, malah 1000 gantangan. Kan nggak di satu titik. Nah itu juga harus jadi pandangan loh ya, maksudnya harus jadi penilaian juga kenapa di tempat ini agak sepi, karena mungkin itu tadi kepisah pemainnya ya. Yo, yang namanya EO juga semua cari uang, latih burung apa gimana. Cuma kalau coba di salah satu kota gantangannya cuma satu, ya Lobet banyak tuh Mas. Bener, masuk akal itu, masuk akal. Sama mungkin kelasnya tiap hari ada, nggak mungkin ya namanya sekarang Lobet main besok main lagi kan nggak mungkin juga. Kalau dulu kan seminggu cuma 3 kali. Oh iya bener. Paling nggak, makanya terlihat rame dulu gitu loh Mas. Bener nih, dan mungkin asik nih ya dijadikan kelas konslet sirkus. Nah, sedikit sentilan. Kalau itu nggak masuk akal. Sedikit sentilan ini. Lobet non konslet, batas poin. Kelas Lobet sirkus. Nah, sedikit sentilan juga mungkin itu sedikit masukan dari salah satu tokoh. Kalau udah dibatasi, ya udah jangan divonis karakternya. Berarti bebas ya walaupun dibatasi, atau konslet nggak apa-apa naik atau gimana? Ya nggak apa-apa Mas, kan belum tentu pas juga kok di batasan. Dan belum tentu juga konslet bisa durasi panjang ya. Jadi gini Mas, mau batasi buat juri biar nggak kerjasama sama pemain batasan, ya kan? Apalagi restart juga. Itu tinggal koordinasi sama pemain sama EO-nya. Juara 3 apa juara 1-nya itu dibedakan hadiah atau Mas, sudah selesai. Bener memang. Jadi juara 1-nya kalau kita menghindari buat juri sama peserta main, ya kan? Juara 1-nya hadiahnya lebih sedikit, dikasih di juara 3. Mau ngepasin poin, ya terserah mau gue ngepasin. Nilainya hadiahnya masuk akal. Di juara 3. Masuk akal. Nah itu kan tinggal pinter-pinternya sendiri tuh Mas. Cuma kelasnya tadi jangan kayak gitu maksud saya gitu loh. Jadi Lobet non konslet masih dibatasin poinnya. Itu salah satu kota ya. Itu untungnya rumput aja mau main malah nggak ada. Pak Gendub, nah mungkin habis ini kita akan coba lihat lapangan Mas Gendub. Jadi Mas Gendub bisa langsung cek lapangan seperti apa pemain di Malang, dan sekaligus kita menyapa kan banyak tuh orang yang dulu sangat mengidolakan Mas Gendub bisa hadir atau mungkin sedikit ngobrol atau berfoto di sana. Nah ini saya terima kasih banyak loh Mas Gendub bisa datang ke Malang ini, dan saya sangat berapresiasi dengan perkembangannya Labet, dan Mas Gendub sendiri juga sudah sangat mengupayakan dan mengusahakan agar tetap bisa stabil di kota sana ya Mas ya. Oke. Jadi nggak cuma di satu titik event dan EO, kalau bisa kan di semuanya. Lah itu harus saling mendukung Mas. Iya. Ya kan? Nggak bisa toh. Mendukung umpama gantangan sini. Umpama ada 4 titik di satu kota ya. Ya udah toh Lobetnya dibuat cuma hari apa aja. Iya benar. Kamu hari apa sini nggak ada Lobet. Iya. Besoknya hari ini ada Lobet, sininya nggak ada. Tapi kalau Lobet sini ada, sini ada, besok ada lagi gini. Kalau ini gantangan, ini satu gantangan. Kok satu gantangan? Satu hari main 3 gantangan bareng, ya kan Mas? Kalau kelasnya Lobet ada semua di satu kota itu, ya nggak ada tuh Mas pesertanya. Cuma ini nggak ada kelas Lobetnya, ini nggak ada kelas Lobetnya, sini ada, ya di sini semua. Bagi akhirnya. Lah, ya kan di situ aja, bukannya Lobet shop itu enggak. Lobet banyak Mas. Lobet masih rame intinya ya. Coba di Malang kasih satu kelas, satu gantangan untuk Lobet sepi apa rame. Bener. Tadi itu saking banyaknya Lobet kalau sekarang itu Mas, sama banyaknya gantangan. Jadi pemain terpecah. Gitu loh. Memang terlihatnya sepi di situ. Kalau sepi nyatanya transaksi masih ada terus Mas. Masih ada terus. Nah itu siapa bilang Labet sepi? Ini Mas Gendub juga sudah menyampaikan statementnya, bukan yang sepi bukan Labetnya.
tapi memang sudah berkembangnya para pemain laber dan berkembangnya IO yang ada di beberapa kota, bener ya Mas ya. Nah, oke, mungkin sekian Mas Genduk kita ngevlog hari ini. Mungkin kita akan bersama Mas Hadi untuk menyaksikan lomba burungnya naik di gantangan. Masih tetap bersama Mas Genduk RAN dari Salatiga. Salam Kicau Lovers Malang #1. Salah satu fans ini. Banyak yang menunggu Mas Genduk di Malang ini.